Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk memimpin perayaan Ekaristi di satu sekolah dasar, dan di awal khotbah saya mengajukan satu pertanyaan, satu statement. Saya mengatakan kepada adik-adik SD yang mempersiapkan diri mereka untuk ujian minggu ini, saya mengatakan kepada mereka, Romo punya rahasia untuk bisa mendapatkan nilai yang baik selama ujian. Adik-adik di sini pengen tahu rahasianya apa? Semuanya pada diam. Nah, tolong dengerin baik-baik ya, Romo punya 3 rahasia supaya bisa mendapatkan nilai yang baik pada waktu ujian. Nah, Bapak Ibu di sini yang punya anak-anak sedang sekolah, dengar baik-baik ya. Adik-adik juga, teman-teman yang masih kuliah, 3 rahasia ini. Pertama kali Romo sampaikan, belum pernah kepada orang lain. Jadi ini istimewa. Siap? 3 rahasia supaya mendapat nilai yang baik selama ujian, pada saat ujian. Rahasia pertama, belajar. Rahasia pertama, belajar. Jadi apa rahasia pertama? Belajar. Oke, siap. Masih ada berapa rahasia lagi? 2. Rahasia kedua, ini penting. Yang pertama belajar, rahasia kedua belajar. Sudah berapa rahasia? 2 rahasia. Rahasia pertama belajar, rahasia kedua belajar, rahasia ketiga belajar juga. Jadi rahasia untuk bisa mendapat nilai yang baik pada saat ujian yaitu belajar, belajar, dan belajar. Seringkali kita sama seperti apa yang dialami oleh para rasul. Tuhan Yesus mengatakan kepada para rasul dalam amanat perpisahannya, janganlah gelisah hatimu. Nah, kalau kita nggak belajar, tentu saja kita akan gelisah, khawatir, kita akan cemas. Mengapa? Karena kita nggak tahu nanti ketika ada pertanyaan jawabannya apa. Jadi sebenarnya kegelisahan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita ini berasal dari apa? Ketidaktahuan. Tidak tahu, jadinya kita nggak tahu apa yang pasti, apa yang benar. Seorang yang tahu pasti dia yakin. Mungkin dalam keputusannya, mungkin dalam langkah-langkah yang ia ambil dalam hidupnya, karena ia tahu, ia sudah siap, dan ia tahu juga resikonya apa yang akan terjadi. Sudah diperhitungkan. Gelisah karena tidak tahu. Kegelisahan juga sebenarnya bagian dari pengalaman kita sebagai manusia. Normal. Setiap dari kita pasti pernah mengalami kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Misalnya kalau di Surabaya keluar rumah siang bolong, kita takut gosong. Takut gosong, akhirnya memutuskan untuk tetap di dalam rumah. Tapi kalau lama-lamaan tinggal di dalam rumah, kita juga takut bosan, takut makan seafood, takut kolesterol, takut makan banyak, takut gemukan. Akhirnya memutuskan untuk makan dikit. Tapi kalau makan dikit takutnya kurusan, takut keluar malam, takut ada hantu. Jadi seringkali kita takut dan gelisah, bahkan dalam hal-hal yang serius. Dalam pekerjaan kita cemas, kita khawatir, bagaimana sih nanti kepastian pekerjaan saya, apakah saya akan mendapat promosi, kenaikan pangkat, apakah anak-anak nanti akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik, berprestasi, apakah relasi ini, pasangan hidup saya ini bisa tetap setia
bisa tetap melindungi dan mencintai saya? Apakah iman saya sebagai seorang Katolik, sebagai pengikut Kristus ini, dalam pelayanan saya akan mendapatkan buah-buah rahmat? Terkadang kita takut dan cemas. Iya, bagian dari pengalaman hidup kita, kecemasan, kegelisahan, ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Artinya apa? Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan memang bagian dari perjalanan hidup kita, tetapi tidak boleh menjadi pondasi dalam keimanan kita. Tidak boleh menjadi pondasi atau acuan dalam kita mengambil keputusan, dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita, dalam hidup berkeluarga. Bukan kecemasan, bukan kegelisahan, bukan kekhawatiran, tetapi apa? Iman. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Iman, percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, Yesus itu siapa? Apakah Yesus bisa menjadi pondasi dalam hidup kita? Apakah Yesus bisa kita percaya? Apakah Yesus bisa menjadi andalan kita? Apakah Yesus bisa menjadi acuan dalam hidup kita untuk mengambil keputusan-keputusan penting? Jawabannya iya. Yesus mengatakan kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita lihat apakah Tuhan Yesus bisa menjadi pondasi dalam perjalanan hidup kita, dalam iman kita, dalam keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapakah Yesus itu? Yesus yang adalah jalan. Jalan seperti apa? Tuhan Yesus mengatakan, apabila engkau mau mengikuti aku, apabila engkau mau menjadi muridku, hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Memikul salib. Wah, berat. Bukannya diberi jalan yang mudah, tapi Tuhan Yesus mengatakan, jalan yang akan kuberikan kepadamu adalah jalan salib. Tapi kita lihat bagaimana jalan ini sebenarnya adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jalan salib ini. Dalam kegelisahan kita, dalam kekecewaan kita, dalam keraguan kita, dalam kecemasan kita, seringkali kita bertanya, apakah Allah sungguh benar-benar hadir dalam hidupku? Apakah Allah sungguh ikut ambil bagian, peduli akan setiap pergulatan dan masalahku, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam keimananku? Apakah Allah sungguh-sungguh hadir? Atau Allah menjauh, tidak peduli terhadap setiap masalahku, problemaku? Tapi apa yang Allah lakukan? Apa yang Tuhan Yesus sendiri lakukan? Ketika kita bertanya seberapa besar sih cinta Allah dalam hidup kita, yang Tuhan Yesus lakukan adalah merentangkan tangannya. Di atas kayu salib Ia menunjukkan kepada kita bahwa cintanya kepada kita, kepeduliannya kepada kita, janjinya kepada kita serius. Sampai-sampai Ia merentangkan tangannya, memberikan hidupnya kepada kita supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa hidup. Yesus adalah jalan, meskipun jalan yang harus kita tempuh adalah jalan penderitaan, jalan salib. Tetapi ada kebenaran di dalam penderitaan, di dalam salib. Karena Tuhan Yesus, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ia selalu menepati janjinya. Ketika Tuhan Yesus, ketika Allah mengatakan, aku mau menyelamatkan engkau, ketika Allah mau mengatakan kepada kita, aku akan menyelamatkan engkau, Allah menepati janjinya. Ia terlahir di dalam rahim Bunda Maria. Ia menjadi sama seperti kita kecuali dalam hal dosa, merentangkan tangannya di kayu salib, dan Ia menggapai kita untuk menyelamatkan kita. Tidak hanya dimulai dari rahim, tetapi sampai pada kedalaman kubur. Yesus mencari kita sampai kepada kedalaman kubur. Artinya apa? Kematian bukan akhir dari
perjalanan kita. Bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mencintai kita sampai-sampai Ia mencari kita sampai kepada kedalaman kubur. Kematian bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Cinta kasih Allah menemukan kita. Jadi jangan gelisah, jangan khawatir, jangan cemas. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang menepati janjinya. Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai kita dan membuktikan cintanya kepada kita. Kematian bukan akhir dari perjalanan kita. Bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kebangkitannya memberikan kebangkitan bagi kita semua. Jangan cemas, jangan gelisah, jangan khawatir. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Dan pada bulan Mei ini, bulan Maria, kita bersama-sama belajar meneladani iman Bunda Maria. Seperti apa sih iman Bunda Maria? Ini mungkin bisa menjadi doa kita di saat kita gelisah, khawatir, cemas akan pengalaman hidup kita, sama seperti Bunda Maria. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan suatu berita besar, suatu pertanyaan besar juga dalam pikiran Bunda Maria. Maksudnya apa? Bahwa ia harus mengandung dari Roh Kudus, bahwa anak yang akan digandungnya adalah Raja yang Maha Agung, Putra Allah yang Maha Tinggi. Maksudnya apa? Mungkin ada kecemasan, mungkin ada kegelisahan, mungkin ada kekhawatiran dalam hati Bunda Maria. Tetapi inilah iman doa Bunda Maria. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Di saat gelisah, di saat khawatir, di saat cemas, serahkan seluruhnya pengalaman hidup kita kepada Yesus di bawah kaki salib. Sama seperti Bunda Maria, kita serahkan, biarkan tangan Allah ikut campur tangan dalam rencana hidup kita, dalam kegelisahan kita, dalam kecemasan kita. Dan kita lihat ketika kita meneladani iman Bunda Maria, di sini di depan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah patung Bunda Maria Manawak. Bunda Maria menggendong Sang Putra Yesus Kristus. Apa yang mau disampaikan oleh Bunda Maria? Pesan penting apa? Iman Bunda Maria, fiat mihi secundum verbum tuum. Dan Bunda Maria dengan menggendong Sang Putra memiliki pesan penting kepada kita. Lihat anakku, ini andalan dalam hidupku. Ini pondasi imanku. Aku telah menyerahkan segala rencanaku di tangan putraku sendiri. Dan setiap dari kita, putra-putri Bunda Maria yang mau meneladani iman Bunda Maria, fiat mihi secundum verbum tuum, hendaknya sama seperti Bunda Maria, kita serahkan segala kecemasan kita, kegelisahan kita kepada Sang Putra Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia tidak pernah ingkar janji. Ia menepati janjinya. Allah kita sudah memenangkan kita. Jangan takut, jangan gelisah. Kita orang-orang yang sudah ditebus. Karena kita orang-orang yang sudah ditebus, kita adalah orang-orang yang tidak kalah, tetapi menang. Karena kita adalah orang-orang yang menang, kita dimampukan oleh cinta Allah yang memenangkan kita. Jangan gelisah, jangan khawatir dalam hidup, jangan cemas. Andalkan Yesus, andalkan Yesus, andalkan Yesus.